Beberapa tahun setelah pertarungannya dengan Godzilla, Kong kini tinggal di sebuah tempat bernama Hollow Earth, sebuah tempat yang berada di dalam bumi. Yang dimana tempat itu adalah tempat asal dari spesies Kong. Di sini, Kong harus bertahan hidup dengan berburu makhluk Titan lainnya dengan cara menjebak mereka untuk dijadikan santapannya. Sekelompok Titan serigala yang berusaha mengejar Kong di sini akhirnya terkena jebakan dari Kong. Dan mereka yang selamat memilih untuk melarikan diri. Darah najis dari serigala Titan itu membuat Kong terpaksa harus mandi sebelum memakan hasil buruannya. Sayang, di sini Kong merasa kesepian, ditambah lagi dengan cenat-cenut dari salah satu taringnya yang membuat Kong tidak jadi menyantap makanannya. Iya, Kong ternyata sedang nyeri huntu. Di depan rumahnya, Kong seketika terdiam saat mendengar suara auman seekor Titan. Mengira jika itu adalah suara auman dari Titan lain atau mungkin spesies sejenis dirinya, Kong bergegas untuk mencarinya. Namun ternyata suara itu hanyalah suara yang dikeluarkan oleh seekor Titan kata. Sementara itu di dunia atas, Dr. Andrew terlihat tengah mengajar di sebuah universitas. Sebagai seorang peneliti, Dr. Andrew ternyata juga mengajar di beberapa kampus tentang kehidupan di bumi. Selaku salah satu petinggi di Monarch, Andrew menjelaskan jika mereka berhasil mengeksplor sebuah kehidupan baru di dalam tanah yang disebut dengan Hollow Earth, tempat leluhur dari Kong dan para Titan lainnya. Pos riset dari Monarch yang berada di Hollow Earth juga menemukan banyak sekali portal yang menghubungkan dunia atas ke dalam Hollow Earth. Namun, beberapa Titan berhasil kabur ke dunia atas di mana Godzilla di sini adalah Titan yang menjaga kedamaian umat manusia di dunia atas dengan bertarung melawan Titan lainnya yang cukup baragajul. Alasan dari Godzilla melindungi dunia atas sebenarnya karena ia menganggap jika dunia atas adalah rumahnya yang harus dijaga. Hal ini memberikan keuntungan bagi umat manusia. Dr. Andrew juga menjelaskan jika kini Kong dan Godzilla yang berstatus sebagai Alpha Titan telah berada di tempatnya masing-masing dan tidak akan saling menyerang. Akibat aksi dari Kong sebelumnya menjebak para Titan serigala, secara tidak langsung ternyata telah membuka sebuah portal baru menuju tempat yang belum pernah mereka jelajahi. Sebuah sinyal getaran terdeteksi oleh pos Monarch yang berada di Hollow Earth. Sinyal itu membentuk seperti 3 buah piramid. Kejadian itu pun kemudian dilaporkan ke markas pusat dari Monarch yang berada di dunia atas. Di tempat lain, Zia tiba-tiba merasakan sesuatu yang cukup mengganggunya. Sebuah penglihatan yang membuatnya tanpa sadar menggambar 3 buah piramida sama persis dengan sinyal yang ditangkap oleh Monarch. Karena kejadian itulah Dr. Andrew selaku ibu asuhnya dipanggil dan diberi kultum oleh pihak sekolah. Pasalnya, Zia yang tidak bisa berbicara ini juga menggambarnya di atas meja kelasnya. Saat tiba di rumah, barulah Andrew menyadari jika gambar yang dilukis oleh Zia memiliki kemiripan dengan sinyal yang ditangkap oleh pos Monarch. Tak lama kemudian, Zia yang sedang tertidur kemudian terbangun karena mimpi buruknya tentang Kong. Dan di waktu yang sama, pos Monarch yang berada di Hollow Earth tiba-tiba mendapatkan sebuah serangan dan dihancurkan oleh beberapa Titan. Karena khawatir akan kondisi dari Zia, Andrew pun kemudian menemui kawan lamanya, seorang pria bernama Bernie.
Diceritakan jika Bernie adalah seorang ahli konspirasi yang meyakini jika ada kehidupan lain di dalam bumi. Maka dari itulah Andrew menemuinya untuk meminta tolong menerjemahkan sinyal dari Postmonarch yang berada di Hollow Earth dan juga lukisan dari Zia. Di sini Bernie mulai bernegosiasi. Ia mau melakukan permintaan dari Andrew dengan syarat Andrew harus membawanya ke dalam Hollow Earth untuk membuktikan semua konspirasinya kepada para netizen. Di waktu yang sama, Andrew mendapatkan sebuah pesan jika Godzilla yang tengah tidur siang di Colosseum tempat tinggalnya saat ini mulai melakukan pergerakan. Di markas pusat Monarch, Andrew yang telah tiba di sana kembali dikejutkan dengan laporan jika Kong juga datang ke dunia atas. Ia berpikir mungkin ini adalah alasan dari pergerakan Godzilla sebelumnya. Zia kemudian mengatakan jika Kong naik ke atas permukaan untuk meminta bantuan menyembuhkan giginya yang sakit. Dengan cepat, Dr. Andrew pun memanggil teman lamanya yang bernama Trapper, seorang dokter gigi spesialis Titan yang tentu saja bersedia dibayar menggunakan BPJS. Setelah membius Kong, Trapper pun mulai mencabut gigi Kong dan menggantinya dengan baja ringan. Dari sana, Andrew kembali bertemu dengan Bernie yang memberitahukannya jika kemungkinan gambar dari sinyal itu adalah sebuah sinyal permintaan bantuan yang dikirim dari Hollow Earth. Dengan kata lain, ada sebuah entitas yang mengirimkan sebuah sinyal bantuan kepada Kong. Penjelasan dari Bernie barusan membuat Andrew kemudian mempersiapkan sebuah tim yang akan dibawa masuk ke dalam Hollow Earth untuk mencari asal dari sinyal tersebut. Zia yang melihat hal itu sempat memaksa untuk ikut. Meski Andrew sempat menolaknya, namun pada akhirnya Zia diperbolehkan untuk ikut. Begitupun halnya dengan Bernie yang berhasil meyakinkan Andrew untuk menepati janjinya. Tiba di Hollow Earth, pesawat mereka sempat diikuti oleh beberapa burung Titan bernama Vertasin. Agar tidak menarik perhatian, Trapper pun membuat mode penyamaran pada pesawat mereka. Tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat tujuan dan mendapati jika pos Monarch yang ada di sana telah hancur berantakan dengan para penjaga yang telah tewas. Tak hanya itu, di sana mereka juga melihat tapak dari tangan raksasa menyerupai telapak tangan dari Kong. Meski Andrew sendiri yakin jika itu bukanlah perbuatan dari Kong karena selama ini Kong tidak pernah menyerang pos mereka yang ada di sana. Di dunia atas, Godzilla mulai mengamuk di sebuah fasilitas nuklir yang berlokasi di Prancis. Ia di sini menyerap semua energi nuklir yang berada di tempat tersebut dengan tujuan mengisi energinya. Pihak militer kemudian berusaha untuk menghentikannya namun gagal. Pesawat militer mereka dibuat hancur berkeping-keping oleh Alpha Titan yang satu ini. Di dalam rumahnya, Kong merasakan ada sesuatu yang telah mengacak-adut isi rumahnya. Ia pun kemudian mengambil kampak sakti andalannya dan mulai masuk ke dalam sebuah lubang dengan tujuan mengejar pelakunya. Di bawah lubang itu, Kong kemudian menemukan sebuah pintu rahasia menuju tempat baru yang belum pernah dilihatnya. Di tempat baru itu, Kong bertemu dengan seekor kera kecil bernama Suko. Kong pun terkejut karena ternyata dirinya bukanlah Kong terakhir dari spesiesnya. Kong kemudian berusaha untuk mengikuti kemana Suko pergi. Tapi tiba-tiba beberapa jamet kera di sini mulai menyerang Kong. Para kera jamet inilah yang sepertinya telah masuk ke dalam rumah Kong dan menghancurkan pos Monarch yang ada di Hollow Earth.
Meski begitu, Kong dengan mudah mampu mengalahkan mereka. Setelahnya, Kong pun memaksa Zuko untuk menunjukkan di mana tempat asal mereka. Zuko yang ketakutan akhirnya memimpin jalan untuk menuju ke sana. Namun Zuko di sini berhenti di sebuah curug dan mengajak Kong untuk mandi sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Namun ternyata Zuko adalah bocil kematian yang ingin menjebak Kong. Sayangnya jebakan dari Zuko ini tidak berhasil membuat Kong tewas. Kong malah menjadikan ular curug itu sebagai makanannya dan memberikan sebagian daging dari ular curug itu kepada Zuko untuk dimakan. Di lokasi lain, Andrew yang berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari pos mereka yang hancur mendapati jika pelakunya adalah Titan sejenis Kong. Di waktu bersamaan, sinyal mereka mendapat sebuah gangguan yang membuat pesawat hilang kendali. Hal itu pun dirasakan oleh Jia yang mengatakan jika ada suatu energi di bawah sana yang merupakan sumber dari sinyal tersebut. Dari arahan Jia itulah akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Mereka lalu mendarat di sebuah hutan. Dan tak lama kemudian Trapper merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Namun sang pilot di sini tidak sependapat karena radar tidak menunjukkan apapun yang mencurigakan. Sang pilot di sini ingin agar mereka tetap melanjutkan misi mereka. Dan tiba-tiba di dunia atas sendiri, Godzilla menjadi semakin kuat setelah menyerap energi radiasi nuklir sebelumnya. Ia pun terlihat mulai pergi ke suatu tempat di Samudra Atlantik, di mana di sana ada seekor Titan lainnya bernama Tiamat yang juga memiliki radiasi yang sangat besar di dalam sarangnya. Di tempat lain, Zia dan yang lainnya terkejut saat mereka menemukan sebuah reruntuhan yang mirip dengan milik suku Iwi, suku dari Zia. Di sini Zia menjadi yakin jika tempat itu adalah tempat tinggal dari para leluhurnya. Zia kemudian menuntun mereka ke sebuah kuil. Dan di sana, mereka melihat simbol dari Titan kupu-kupu yang disebut dengan Mothra, Titan yang menjaga keseimbangan antar dunia manusia dengan dunia para Titan. Zia kemudian menekan sebuah batu yang membuat air keluar dari kuil itu. Mereka lalu mengikuti kemana arah air itu mengalir. Sampai pada akhirnya mereka terhenti di sebuah tempat yang dilapisi dengan dinding organik mirip perisai. Zia dan yang lainnya di sini akhirnya ditangkap oleh para suku Iwi. Melihat ada Zia di sana, para prajurit ini pun membawa mereka untuk menemui ratu dari suku Iwi. Meski ketakutan, Andrew dan yang lainnya merasa takjub dengan bangunan yang ada di sana. Mereka juga tidak menyangka jika tempat itu adalah tempat asal dari suku Iwi. Tidak hanya itu, di tempat itu juga mereka melihat ada beberapa portal yang terhubung dengan portal di seluruh dunia manusia. Suku Iwi di sini sama seperti Jia, di mana mereka tidak berbicara dan berkomunikasi melalui telepati.
Hanya dengan menyentuh seseorang, suku Iwi mampu mengetahui latar belakang dari orang tersebut. Ratu dari suku Iwi di sini akhirnya membebaskan Andrew dan yang lainnya setelah ia tahu jika mereka bukanlah ancaman. Mereka kemudian diajak ke sebuah tempat di mana sinyal itu berasal. Dengan kata lain, sinyal yang ditangkap oleh pos Monarch dan juga lukisan yang digambar oleh Jia adalah sebuah sinyal permintaan bantuan yang dikirim oleh suku Iwi di tempat itu dan juga penyebab dari amukan Godzilla. Sang ratu kemudian menunjukkan sebuah gambar kepada mereka, di mana pada gambar-gambar itu diceritakan jika awalnya Hollow Earth dan dunia permukaan hidup secara berdampingan. Dan Godzilla adalah penjaga keselarasan dari alam, sedangkan Kong adalah penjaga dari umat manusia. Namun sebuah masalah muncul ketika seekor Titan kera jahat muncul dan berusaha menguasai kedua dunia. Beruntungnya saat itu Godzilla berhasil mengalahkannya dan mengurung kera itu dan sukunya jauh di kedalaman Hollow Earth. Suku Iwi menyebut kera itu dengan sebutan Scar King. Dalam gambar itu juga diramalkan jika akan ada Titan lain yang membantu Scar King untuk bebas. Untuk mengembalikan keseimbangan dari dua dunia, akan ada seorang anak yang mampu membangkitkan kembali Mothra sebagai penyelaras dari kedua dunia. Dan ternyata itulah alasan dari para suku Iwi membebaskan Zia dan yang lainnya, dikarenakan mereka yakin jika anak yang diramalkan itu adalah Jia. Di lain cerita, Zuko dan Kong akhirnya tiba di tempat tinggal dari para jamet kera sebelumnya. Namun hal itu justru membuat Kong terkejut saat melihat beberapa dari spesiesnya dijadikan buruh tambang oleh para kera jamet. Beberapa kera terlihat sudah kelelahan dan tetap dipaksa bekerja oleh kera jamet yang menjaga tempat tersebut. Ya, inilah sosok dari Scar King, raja dari para kera yang diceritakan oleh suku Iwi. Scar King adalah pimpinan dari para kera jamet yang ada di sana. Ia melihat jika Zuko telah berkhianat dan membawa kera asing masuk ke dalam sana. Sebagai balasannya, Scar King di sini membunuh ayah dari Zuko di hadapan mereka semua. Hal itu pun jelas membuat Kong marah dan membuat pertarungan kembali terjadi. Merasa tak bisa menang dari Kong, Scar King pun mengeluarkan jurus terakhirnya dengan memanggil seekor Godzilla es yang bernama Shimo untuk menghajar Kong. Shimo di sini dikendalikan melalui sebuah kristal yang berada di ujung cambuk dari Scar King. Akibat dari serangan Shimo, Kong di sini mengalami luka serius dan terpaksa harus melarikan diri dari sana. Kong di sini kemudian mengarahkan para kera jamet ini ke sebuah tempat di mana di sana Kong telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Namun sayang salah satu kera jamet terlihat cukup pintar karena telah mengambil les privat di Primagama. Ia pun mengetahui jika tempat itu adalah sebuah jebakan. Beruntungnya, Zuko muncul dari atas bukit dan berhasil menyelamatkan Kong dari sana. Sementara itu Bernie dan juga Trapper melihat jika suku Iwi di tempat itu bisa memanipulasi gravitasi berkat piramida kristal yang ada di sana. Dan tak lama terdengar suara sirine aneh. Para pria dari suku Iwi pun bergegas memutar sebuah benda untuk membuka dinding perisai di tempat itu.
Dari arah luar, Kong yang terluka terlihat mulai masuk bersama dengan Zuko. Kong berhasil sampai di sana berkat arahan dari Jia yang mampu berkomunikasi dengan Kong. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh salah satu kera jamet yang berhasil selamat dari kejadian sebelumnya. Melihat luka di tangan Kong yang cukup parah, Trapper teringat sesuatu, di mana beberapa tahun yang lalu, tepatnya setelah serangan dari Mechagodzilla, Monarch sempat mengembangkan sebuah teknologi yang sama dengan Mechagodzilla. Sebuah prototipe lengan mekanik untuk Kong sempat dibuat oleh Monarch untuk berjaga-jaga jika Kong harus kembali melawan Godzilla. Meski Andrew di sini mengatakan jika proyek tersebut belum sempat mereka uji, namun karena tak ada pilihan lain, Andrew pun setuju dengan rencana dari Trapper untuk membawa lengan mekanik tersebut. Dari arah luar, Zuko melihat jika Scar King dan pasukannya telah tiba di tempat mereka. Dengan cepat, ia melaporkan hal itu kepada Kong. Di sini, Jia juga menyuruh Kong untuk meminta bantuan dari Godzilla untuk menghadapi musuh mereka. Andrew di sini sempat khawatir jika kedua Alpha Titan ini malah akan saling bertarung. Namun, karena tak ada pilihan lain, Kong yang juga sadar akan hal itu, tetap menuruti perintah dari Jia. Jia sendiri kembali dibawa oleh ratu dari suku Iwi untuk memulai prosesi ritual pemanggilan dari Titan Mothra. Sementara itu, Kong yang telah tiba di permukaan muncul di wilayah Kairo, Mesir. Hal itu pun disadari oleh Godzilla yang merasa jika Kong telah berada di wilayah kekuasaannya di dunia permukaan. Tanpa basa-basi, Godzilla di sini langsung tancap gas untuk menyerang Kong. Beruntung saat itu Jia dan Mothra tiba tepat waktu dan berhasil meyakinkan Godzilla untuk membantu mereka. Di dalam Hollow Earth, Bernie dan yang lainnya ikut membantu suku Iwi yang tengah bersiap untuk melakukan gelombang kejut anti-gravitasi dengan membuat ujung dari kedua piramida di tempat itu saling bersentuhan. Namun sayang hal itu terhenti saat Scar King bersama dengan Shimo berhasil menembus masuk ke dalam sana dan menghentikan hal itu. Beruntungnya Trapper memiliki sebuah rencana untuk mengalihkan perhatian mereka dengan pasukan dari Vertasin, sementara ia akan membawa Andrew dan yang lainnya untuk pergi dari sana. Di waktu yang sama, sebuah cahaya masuk ke dalam sana. Iya, itu adalah Godzilla dan Kong yang kini telah bersatu untuk menghancurkan Sang Raja Kera. Akibat dari hilangnya gravitasi, mereka semua melayang di tempat itu. Scar King di sini kemudian berhadapan dengan Kong, sementara Shimo akan melawan Godzilla. Selain itu, salah satu kera jamet berusaha untuk menangkap Zuko yang telah berkhianat. Beruntungnya, Zuko di sini berhasil lolos dan membunuh kera jamet itu. Sesaat kemudian, efek dari anti-gravitasi telah hilang. Akibatnya, para kera dan Godzilla yang sedang bertarung harus terjatuh dan masuk ke dalam portal yang terhubung dengan dunia atas. Sayang kampak andalan dari Kong tertancap dan tertinggal di Hollow Earth. Kali ini para Titan muncul di wilayah Brazil. Tentu saja hal ini membuat manusia yang ada di sana berlarian ketakutan.
Beruntung Godzilla dan Kong tiba tak lama setelahnya dan mulai menyerang Scar King dan juga Zemo. Kong dan Godzilla pun saling membantu satu sama lain, sedangkan Scar King terus mengendalikan Zemo untuk menyelamatkan nyawanya dari serangan kedua Titan musuhnya. Seketika tempat itu pun menjadi arena ring pertarungan dari para Titan. Sampai pada akhirnya, Godzilla berhasil melepaskan kristal sakti yang berada di cambuk dari Scar King. Kong kemudian berusaha mati-matian untuk mengambil kristal tersebut meski selalu dihalangi oleh Scar King. Sementara itu, Zuko yang masih berada di Hollow Earth memutuskan untuk ikut masuk ke dalam portal sambil membawa kampak milik Kong. Hancurnya kristal itu membuat Zemo menjadi bebas dari pengaruh jahat Scar King. Meski sempat bingung atas apa yang sedang terjadi, Godzilla di sini kemudian meyakinkan Zemo untuk menyerang Scar King yang menjadi musuh mereka. Setelah pertarungan yang melelahkan, Godzilla memutuskan untuk kembali tidur di dalam rumahnya di Colosseum. Sementara Titan pelindung Mothra memperbaiki perisai organik yang rusak sebelumnya. Meski telah menemukan sukunya sendiri, Zia di sini tetap memilih untuk ikut tinggal bersama Enryu, karena Zia merasa jika Enryu kini telah menjadi rumahnya. Kong sendiri memutuskan untuk kembali ke tempat para Kera Jamet berasal, untuk membuat aturan baru yang lebih baik dari si Raja Jamet. Dan film pun tamat. Oke cuy, segini dulu penjelasan dari film Godzilla x Kong The New Empire kali ini. Semoga kalian masih terhibur dan bisa menambah wawasan perfilman kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan komen kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao!